Pada musim tanam padi pertama ini, ITV akan informasikan dan pilihkan varietas benih padi apa yang paling recommended untuk ditanam di musim tanam pertama ini. Mengingat pada musim tanam padi pertama itu biasanya curah hujan sangat tinggi disertai angin kencang dan petir. Tentu keadaan ini sangat berisiko tinggi dapat merobohkan tanaman padi kita. Apalagi jika kita asal-asalan dalam memilih jenis varietas tanpa pertimbangan yang matang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dan sahabat tani yang sengaja mengklik video ini, ataupun pemirsa yang kebetulan nonton video ini, semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih bersama ITV Indotani Vision, lewat video yang sudah sekian kalinya ini, kita akan memberikan informasi atau merekomendasikan benih padi yang cocok untuk ditanam pada musim tanam padi pertama, atau di kalangan masyarakat petani menyebutnya dengan MT1, atau kalau orang Jawa bilang biasa menyebutnya tanam padi lanyah. Pada dasarnya semua jenis varietas padi bisa ditanam pada musim tanam pertama ataupun musim tanam padi kedua, tetapi khusus pada musim tanam padi pertama inilah menjadi sangat penting untuk pilihan benih varietas tertentu. Pada musim tanam padi pertama ini, ITV akan informasikan dan pilihkan varietas benih padi apa yang paling recommended untuk ditanam di musim tanam pertama ini. Mengingat pada musim tanam padi pertama itu biasanya curah hujan sangat tinggi disertai angin kencang dan petir. Tentu keadaan ini sangat berisiko tinggi dapat merobohkan tanaman padi kita. Apalagi jika kita asal-asalan dalam memilih jenis varietas tanpa pertimbangan yang matang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, di Indonesia ini banyak sekali beredar jenis varietas benih padi di toko-toko pertanian dan di setiap varietas itu membawa karakternya sendiri-sendiri yang berbeda dan unik. Setelah ini asisten ITV Indotani Vision akan sampaikan daftarnya jenis padi apa saja yang cocok ditanam pada MT1 ini. Sebelum kita sampai pada daftarnya, mohon pada teman-teman sahabat tani semua dimanapun berada, jika dirasa video ini bermanfaat dan berguna, bantu ITV Indotani Vision berkembang dengan cara like, subscribe, komentar, dan share ke teman-teman Anda semua. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman sahabat tani semua mendapatkan notifikasi yang pertama saat ITV Indotani Vision update video terbaru. Baik, kita langsung ke topik pokok bahasannya. Untuk memilih varietas benih padi yang cocok ditanam pada musim hujan atau MT1, ITV Indotani Vision akan pilihkan varietas benih padi yang punya karakter yang berbatang kuat, tegak, dan kokoh. Jenis tanaman padi dengan ketinggian tanaman sedang sehingga tidak mudah rebah atau roboh saat dihantam hujan deras yang disertai angin kencang, dan berpotensi hasil panen yang tinggi. Pertama adalah benih padi varietas Logawa. Padi varietas Logawa adalah padi yang punya karakter batang yang kokoh dan kuat, sehingga dijuluki padi paling kuat anti roboh. Umur panen lebih panjang sedikit dari varietas lainnya 115-120 HST, sehingga padi Logawa nilai rendemennya 30% lebih tinggi dibanding varietas lainnya. Karakter lain dari varietas Logawa ini adalah tekstur nasi sedikit lebih keras, cocok sekali untuk menu masak nasi goreng. Potensi hasil panen sangat tinggi, bisa mencapai 13-15 ton per hektar. Kedua, adalah padi varietas IR64. Benih padi varietas IR64 adalah jenis padi tahan roboh di urutan kedua. Padi IR64 karakter unik yang paling menonjol adalah ketinggian dari batang relatif rendah sekitar 80 cm, dengan jumlah anakan lebih banyak dibanding varietas lainnya. Jumlah anakan varietas IR64 bisa mencapai 50-60 anakan per rumpun. Karakter lain dari varietas IR64 adalah tekstur nasi manis dan pulen. Hasil panen rata-rata 8 ton per hektar, berpotensi panen maksimal 10-11 ton per hektar jika dirawat dengan baik. Ketiga, adalah padi varietas Inpari 42 Agritan GSR.
Padi varietas Inpari 42 Agritan GSR punya banyak karakter unik yang paling disukai petani. Di antaranya adalah daun bendera tegak lebih tinggi dari malainya, burung pipit tidak dapat menjangkaunya, sehingga varietas Inpari 42 Agritan GSR sangat aman dari serangan hama burung. Karakter lain dari padi varietas Inpari 42 Agritan GSR adalah tekstur nasi super pulen, sangat digemari oleh anak-anak sampai orang tua. Padi varietas Inpari 42 Agritan GSR mudah dalam perawatan. Potensi hasil panen rata-rata 7-8 ton per hektar. Potensi maksimal 10-11 ton per hektar jika dirawat dengan baik. Keempat, adalah padi varietas Situbagendit. Padi varietas Situbagendit punya karakter yang hampir sama dengan varietas IR64. Varietas Situbagendit sangat cocok ditanam pada musim tanam padi pertama ataupun musim tanam padi kedua. Padi varietas Situbagendit termasuk dalam jajaran jenis padi genjah dengan usia panen 90 HST, dengan tekstur nasi pulen, mudah dalam perawatan dan dengan hasil panen rata-rata 8-10 ton per hektar. Kelima, atau yang terakhir adalah padi varietas Ciherang. Padi varietas Ciherang punya karakter unik bentuk batang besar dan kokoh, tinggi tanaman 100-120 cm. Varietas Ciherang kuat dan tahan roboh dibanding varietas lainnya. Karakter lain dari varietas Ciherang adalah tekstur nasi pulen, bentuk gabu besar gemuk, potensi hasil panen rata-rata 8-9 ton per hektar. Potensi panen maksimal bisa mencapai 11-13 ton per hektar jika beruntung. Demikian sekilas info 5 jenis varietas padi yang cocok ditanam pada musim tanam padi pertama atau MT1 ini. 5 rekomendasi benih padi tahan roboh tersebut di atas bukan berarti jenis padi tersebut pasti tidak roboh, tetapi tetap saja bisa roboh. Idealnya jenis padi tersebut lebih kuat oleh terpaan air hujan dan angin atau dengan sebutan kata lain lebih tahan roboh atau rebah, jika dibandingkan dengan varietas-varietas lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata bahasa lisan atau tulisan, kesalahan yang ITV Indotani Vision sadari ataupun tidak disadari, kita akan selalu perbaiki di video terbaru besok. Besar harapan ITV video ini bisa bermanfaat dan membantu, setidaknya bisa menambah wawasan kita semua khususnya pada para petani semuanya. ITV Indotani Vision undur diri, berjumpa kembali besok di video terbaru. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua berbahagia, semua makhluk berbahagia. Salam Tani Indonesia.